Oke, semuanya berjumpa lagi. Kali ini kita ada di Ngobras, ngobrol bareng Sugawul. Halo Bapak Sugawul, Pak cerah hari ini setelah datang dari Jakarta. Ya, kita suasana semua bergembira. Gimana Semua nih? ceria setelah datang dari Jakarta. Iya, berarti ada suatu hal menarik nih pada perayaan Puncak HUT Golkar ke-58 kemarin di Jakarta. Iya, jadi kelihatannya perayaan HUT yang ke-58 hari ini, kemarin ini di Jakarta untuk Golkar, jadi ada nuansa dan suasana yang spesial. Iya. Jadi baik dalam kebersamaan, kemudian kegembiraan, maupun keceriaan, dan semangat persatuan dan kesatuan seluruh jajaran kader Partai Golkar di seluruh Indonesia. Jadi dari Bali juga yang datang kita lengkap, dari seluruh kabupaten, kemudian juga fraksi-fraksi, kemudian kabupaten, kota, provinsi, pengurus, ketua sekretaris bendahara provinsi dan kabupaten kota se-Bali. Jadi semua lengkap hadir ke Jakarta untuk mengikuti acara yang memang kita tunggu-tunggu bersama. Nah, kayak sekarang di sosial media kan lagi heboh-hebohnya tentang HUT Golkar, mau di TikTok, di Instagram, dan sebagainya. Beberapa hal juga menjadi isu-isu menarik di masyarakat. Mungkin kita pertama kita bisa lihat bagaimana sih tanggapan Bapak kalau dari pidato Bapak Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto tuh jelas selalu berkomitmen dalam melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan selama pemerintahan Jokowi ini. Selain itu juga beliau juga menekankan terbentuknya KIB ini juga dengan visi misi yang beliau sebut dengan paten, di mana program akselerasi transformasi ekonomi nasional. Gimana nih pandangan Bapak terkait pidato, dan waktu hari itu benar-benar Bapak Ketua Umum terlihat sangat sumringah, sangat charming banget kelihatan. Gimana? Ini tidak lepas dari kegiatan sebelumnya. Jadi kegiatan sebelumnya kita semua di seluruh Indonesia termasuk di Bali, kita melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama yang memecahkan rekor muri, diikuti oleh 2,7 juta peserta baik dari kader maupun masyarakat, dan ini dilaksanakan dengan antusias sebagai sebuah tes awal dari kesiapan Golkar, kebangkitan Golkar menyongsong pemilu 2024. Nah, kemudian dari pelaksanaan gerak jalan ini, dan ini juga mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, dan kemudian diikuti oleh acara Puncak HUT di Jakarta. Dan Puncak HUT ini juga lebih luar biasa lagi karena dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, kemudian di samping juga pimpinan-pimpinan partai yang lainnya. Nah, dalam pidato beliau juga jelas menyebutkan bahwa Golkar ini sudah sangat siap menyongsong pemilu 2024, baik itu pileg, pilpres maupun pilkada. Salah satu kesiapan kita adalah di samping telah terbentuk KIB yang solid, yang terdiri dari partai berbasis nasionalis yaitu Golkar, kemudian berbasis Islam modern yaitu PAN, dan berbasis Islam tradisional yaitu P3, PPP. Nah, dari sana juga kemudian telah menyiapkan diri pada tahapan lebih lanjut, yaitu kita bukan hanya siap untuk mempersiapkan calon presiden wakil presiden, tapi yang lebih dikedepankan adalah ide dan gagasannya, yaitu program program akselerasi transformasi ekonomi nasional, yang ini belum pernah terpikirkan oleh partai maupun kandidat presiden lainnya. Nah, program ini adalah mencakup bagaimana ekonomi Indonesia ini dibangun 2025 sampai dengan 2035. Yang arahnya adalah bagaimana kita harus mengantisipasi, mengatasi posisi Indonesia yang masuk dalam middle income trap, yaitu jebakan kelompok pendapatan golongan menengah yang di atas $3.000. Nah, ini adalah sebuah
trap atau jebakan yang harus diantisipasi. Karena kalau tidak, maka ini akan mengakibatkan nanti Indonesia akan mundur kembali dari sisi ekonomi. Begitu juga bagaimana kita menggunakan bonus demografi yang hanya tersedia selama 10 tahun ke depan, 2025-2035. Ya. Lebih dari itu sebenarnya Golkar sudah mempersiapkan jauh sebelumnya adalah program pembangunan menuju era 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Tetapi lebih dikerucutkan pada paten ini. Nah, inilah satu hal yang memang disampaikan dengan gamblang oleh Bapak Ketua Umum, diperkuat oleh Ketua Umum dari PAN maupun dari PBB, dan sudah tentu seperti kita ketahui bersama, ini bergayung bersambut. Ya. Gayung bersambut dengan pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ya itu nih yang sekarang juga benar-benar banyak hits karena ada dibilang pidato Bapak Presiden Jokowi, ada dibilang nyindir atau gimana. Sedangkan, disana jelas Bapak Presiden mengatakan bahwa Golkar itu harus cermat, teliti, dan hati-hati dalam memilih presiden. Selain itu juga beliau mengatakan haruslah memilih presiden dari orang yang benar. Dan di akhir sebelum pidato ditutup, beliau mengatakan juga salah satu orang yang sudah berpengalaman dan sudah teruji untuk menjadi kandidat presiden itu salah satunya Bapak Airlangga Hartarto di depan semua ketua umum dan kader Golkar. Nah, bagaimana Bapak menanggapi pidato Pak Jokowi yang katanya waktu HUT Golkar bahkan sampai 3 jam berada di GXPO Senayan, luar biasa sekali. Jadi dari pidato beliau ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi. Pertama, beliau sangat sependapat bahwa ke depan ini tantangan kita bukan ringan. Tantangan ini kita masih berat terkait dengan kondisi global. Kemudian yang kedua, kita KIB ini jangan sembrono di dalam menetapkan calon presiden. Baik kita menetapkan melalui proses yang benar, orangnya pun orang yang mempunyai kapasitas. Jadi kita memang tidak sembrono. Jadi kita betul-betul tahapan yang pertama idenya dulu, gagasannya, yaitu paten ini. Kemudian yang kedua, pada saat yang tepat kita akan sampaikan calon presiden dan wakil presiden. Ini dibahas dengan baik oleh KIB. Dan syukur Sungkaren nanti juga masuk dari partai yang lain juga. Nah, ini adalah sebuah langkah yang memang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Buktinya kita memang sampai sekarang masih memproses dengan baik, tidak buru-buru, tidak sembrono, sesuai dengan saran beliau. Karena apa? Kenapa KIB tidak sekarang mengeluarkan calon presidennya atau tidak buru-buru mengeluarkan calon presidennya? Karena kita di samping membahas sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku dalam KIB, tetapi juga kita menghargai bahwa Presiden Joko Widodo ini masih bertugas selama 2 tahun lagi. Jadi kalau kita lebih awal menyampaikan calon presiden ini, kelihatannya sudah mendahului dan mengabaikan tugas-tugas, apalagi ketua umum, ketua-ketua KIB ini adalah bagian dari kabinet yang sekarang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Dan yang ketiga, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ketua Umum, termasuk juga pimpinan Partai Koalisi KIB, ke depan ini memang tantangan kita masih cukup berat, seperti dampak perang Ukraina, kemudian krisis pangan, krisis iklim, dan lain sebagainya. Ini memerlukan sosok yang berpengalaman. Betul, sosok yang berpengalaman, mempunyai kapasitas teruji, bibit dan bobotnya, kemudian juga mempunyai komitmen yang tinggi untuk membela bangsa ini, komitmen yang tinggi untuk melanjutkan pembangunan yang secara positif dirasakan oleh masyarakat di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Dan, nah ini yang paling menarik sebenarnya, Bapak Presiden sendiri mengakui, menyebutkan dengan tegas dan tanpa basa-basi, keluar dari ekspresi wajahnya, bahwa yang satu yang tepat itu adalah Pak Airlangga Hartarto. Bagi kader Partai Golkar ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, sebuah apresiasi yang tulus, yang tinggi, yang keluar dari hatinya dari Bapak Joko Widodo.
Kemudian yang terakhir, beliau ini mengikuti acara sampai 3 jam. Jam 20.39 menit. Baru beliau 20.39 WIB, itu sama dengan di sini hampir jam setengah 12 ya. Yeah. Itu beliau mengikuti dengan bergembira, dengan ceria, dengan kekeluargaan, berjoget dan Ya, ada sebagainya. videonya joget-joget itu. Ya, joget-joget. Artinya apa? Nah, kalau kita sebagai orang organisasi dan orang politik, artinya apa? Beliau sangat nyaman berada di tengah-tengah keluarga besar Partai Golkar. Beliau berasa sangat, bahasa Inggrisnya mungkin at home ya, merasa di tengah-tengah keluarga Partai Golkar. Dan begitu juga Partai Golkar, sangat welcome, sangat menerima dengan penuh antusias kehadiran dan kebersamaan dari Bapak Joko Widodo. Oleh karena demikian, kepada seluruh jajaran kader, seluruh masyarakat, kalau Pak Joko Widodo tidak pernah ada keraguan sedikit pun untuk memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar, memberikan kepercayaan kepada Bapak Erlangga Hartarto, apalagi kita harus lebih bersemangat, lebih termotivasi lagi untuk bekerja keras kepada masyarakat di Bali ini. Ya, karena kita lihat juga setelah pandemi COVID kemarin, ekonomi Indonesia itu nomor 2 di dunia yang pertumbuhannya tertinggi, di atas positif. 5%. Dan itu kinerja luar biasa dari Bapak Erlangga dalam pemulihan ekonomi ini. Ya benar, itu satu. COVID ini melandai seperti sekarang ini kan karena memang terobosan-terobosan yang digariskan oleh Bapak Joko Widodo, tapi diterjemahkan secara baik, dikoordinasikan secara baik dan tepat oleh Komandan Operasi Lapangan, yaitu Pak Erlangga. Sehingga kita tahu kan waktu itu bagaimana sulitnya, ikut vaksin aja sulit sekali. Betul. Memberitahu masker, bahkan ada yang ikut menjadi pengadilan dan sebagainya. Kemudian meyakinkan kemauan dari masyarakat ikut vaksin. Kemudian juga bagaimana mengkoordinasikan antara kekuatan TNI, masyarakat adat, kemudian Polri dan sebagainya untuk bersama-sama. Dan ini berhasil dan penanganannya terbaik di dunia loh. Apa yang dilakukan di Bali. Begitu juga dengan COVID ini kan ekonomi kita terpuruk, termasuk Bali. Bali 9% minus. Tapi semua kegiatan koordinasi penanganan COVID ini untuk membangun kembali ekonomi nasional, sudah tentu garis-garis besar kebijakannya itu adalah dari Bapak Joko Widodo. Tapi penterjemahannya, pengkoordinasiannya kan dari Bapak Erlangga Hartarto. Jadi oleh karena demikian, dua hal ini adalah suatu hal yang kita bisa mengukur kapasitas beliau, kapasitas dan kemampuan beliau. Dan sangat tepat, wajar ketika Bapak Joko Widodo memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, dan justru berpendapat salah satu yang terbaik itu adalah Bapak Erlangga Hartarto. Buat masyarakat semua, baik ada di Bali maupun di Indonesia, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bapak Erlangga sudah komitmen melanjutkan pembangunan Bapak Joko Widodo. Dan Bapak Jokowi sendiri sudah mengakui bahwa Bapak Erlangga Hartarto adalah pemimpin yang sudah teruji dan berkompeten untuk melanjutkan. Jadi buat masyarakat jangan ragu untuk memilih nanti ke depannya pemimpin yang baik untuk Indonesia. Salah satunya Bapak Erlangga Hartarto. Ya, mantap. Sampai jumpa semuanya di konten-konten kita berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.